ada 6 sistem pernapasan kita. Harus hafal ya. Bisa dihafalkan? Rongga hidung, faring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Terakhir ada paru. Iya. Siapa yang tahu rongga hidung mana? Masuk lubang. Ketutup sama masker ya. Laring mana laring? Laring itu di sini. Kalau boleh tahu di rongga hidung ini biasanya ada apa ya? Opel. Opel dari mana opel? Kotoran. Dari debu ya. Kenapa? Karena rongga hidung kan ada bulunya yang tugasnya adalah Yang pernah dicabut. Nanti. yang tugasnya adalah untuk apa? Menyaring debu dan mengatur suhu. Makanya kalau bilang pasti kita itu dari Dulu mesti tidak tua. Aku harus pakai masker. ya ya. Bisa ditulis aja. Ya. Rongga hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus serta terakhir yaitu ada paru-paru. Ya. Ya. Lanjut slide-nya ya. Selanjutnya. Nah, sekarang yang kita pelajari pertama, apa itu rongga hidung? Nah, pada rongga hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung dan juga biasanya mengatur suhu di dalam rongga hidung itu ya. Jadi itu tugas utamanya rongga hidung. Di dalamnya pasti ada bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Bagaimana sih bentuknya? Seperti ini. Nah, di sini jadi di bagian ini itu ada yang namanya bulu halus. Tugasnya adalah yang pertama yaitu untuk menyaring debu atau istilahnya itu udara kotor disaring. Makanya maaf ya tadi jadi opil lagi itu ya. Dan yang kedua mengatur suhu kita, ya suhu dalam pernapasan ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke faring. Harus tahu fungsinya loh ya. Jadi tanya dulu Pak Aksel. Tadi di dalam rongga itu ada bulu halus. Fungsinya apa tadi? Menyaring udara yang kotor. Sekarang selanjutnya faring. Faring itu sama dengan tekak, bukan tekek ya. Tekak ya. Jadi faring nama lainnya tekak ya, yaitu merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Persimpangan berarti ibaratnya jalan itu persimpangan ya. Ya di sini ya. Jadi ini persimpangan. Mohon maaf, kalian pernah nggak cekuan? Kalau bahasanya orang Jawa cekuan ketika makan itu pasti gitu ya. Itu berarti ada di mana? Di faringnya itu udara itu tersendat. Maka ketika makan itu memang harus santai, dikunyah dengan baik dan jangan sampai lahap ya seperti dikatakan ya. Iya. Terus biasanya kalau kita sudah cekuan itu kalau bangun dulu ya di asrama itu kan nggak ada air. Ininya maaf ya, ini digepuk sampai berkali-kali akhirnya tidak cekuan lagi. Ya. Tapi menurut orang Jawa mengatakan cekuan itu katanya cepat gede, gitu ya lainnya. Jadi faring tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Bagaimana bentuknya? Nah, di mana kan tempatnya? Tengah yang warna ungu. Ya, betul ya? Benar. Ini rongga hidung. Ya, ini persimpangannya. Nah, di sini ini adalah tempat faringnya di sini. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah faring. Paham di sini? Jadi faring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan dinamakan tekak. Ini tekak itu sama dengan faring. Selanjutnya ini gambar apa ini? Laring. Ya, ada faring, ada laring. Kalau laring ini ada di pangkal tenggorokan. Ya. Apa itu laring? Laring adalah pangkal tenggorokan. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Jadi laring itu di bawahnya laring itu di bawahnya faring. Kalau faring itu persimpangan kerongkongan dengan tenggorokan, tapi kalau laring itu adalah pangkal tenggorokan seperti ini ya. Jadi ada di sini.
pangkal tenggorokan, Tadi ya. sini. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Bisa dikatakan kesimpulannya, laring itu adalah pita suara kita ini. Ya, di sini, ya. Ini paham? Aksar. Suaranya serak berarti apa? Berarti di sini, maaf ya, laring itu, serak itu berarti sedang terinfeksi. Ya, mungkin satu karena haus sehingga dehidrasi ya, haus. Setelah itu mungkin terkena suhu, ya minyak juga sama, makanya jangan suka makan gorengan. Ya, lebih baiknya itu kalau pengen gorengan itu buat sendiri aja. Karena kenapa Mas Koi menyatakan seperti itu? Karena gorengan yang biasa kita beli di luar sana itu kebanyakan minyaknya yang sudah kemarin dibuat goreng lagi. Ya, tapi lebih baiknya itu kita membuat sendiri. Ya, maksudnya produk kita sendiri seperti itu. Jadi yang ketiga, selain dari dehidrasi, minyak juga didapatkan dari apa? Dari udara, suhu. Makanya ketika kalian suhu panas dingin, yang hujan panas itu biasanya pengaruhannya juga pada tenggorokan. Ya, makanya ada istilah itu adalah panas dalam. Berarti ini adalah laring. Berarti kalau kita terasa panas dalam, terus kita istilahnya di sini terasa radang, itu adalah bagian laring itu. Paham ya? Makanya biasanya suara kita sering dan tidak bisa buat ngomong. Apa yang kita konsumsi? Vitamin C. Ingat ya, vitamin C. Paham di sini? Jadi fungsi lain adalah untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Selanjutnya, trakea itu apa Pak? Dari trakea. Jadi kalau kita ini laring, ya, ini tadi pangkala, ini ada trakea. Ya, trakea tadi lebih mendalam lagi. Ya, makanya maka Mas Wahyu selalu pakai gambar supaya kamu lebih paham bahwa ini adalah merupakan organ yang ada dalam tubuh kita. Ya, laring. Apa itu trakea? Trakea adalah batang tenggorok atau trakea terletak di sebelah depan kongkongan. Trakea merupakan pipa yang dindingnya terdiri 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Itu trakea. Trakea itu adanya di sebelah depan kongkongan. Trakea itu seperti pipa yang menuju ke bronkus itu, ya, terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam, berarti tebal. Paham ya di sini ya? Itu gimana tempatnya ini trakea? Ya, jadi di antara mau ke bronkus itu. Yes. Baik, ini paham? Ada yang tanyakan? Adik? Iya. Selanjutnya bronkus. Saya mau tanya ini sebelum saya lanjutkan, apa itu bronkus? Ada yang tahu? Sesuatu yang menyalurkan informasi. Bisa. Mungkin asal apa itu bronkiolus? Kembarannya. Kembarannya. Kalau bronkiolus itu yang Iya. Apa deh? Bilangi aja. Lupa. Baik. Apa itu bronkus Pak? Bronkus adalah merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Nah, setelah bronkiolus. Benar ya kata Mas ya? Ya, kembarannya Pak. Cuma bedanya apa? Dindingnya lebih halus dan salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Jadi kalau bronkus percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, sedangkan bronkiolus itu percabangan dari bronkus terusane. Kalau bahasa Jawa terusane ya, terusannya dari salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Seperti apa? Loh? Ini ya kacamata. Yes, kok gak ada gambarnya? Oh, Bapak Wahyu kasih gambar ya. Lupa ya, mohon maaf ya. Tadi kalau kita lihat sih seperti yang di sini tadi. Ya, ini berarti dikatakan ya
Nah ini bisa dikatakan bronkus dan sampai bronkiolus sebelah sini seperti itu ya. Jadi ini laring, trakea, bronkus ya, bronkiolus gitu. Ada yang punya nama pengajian? Selanjutnya apa itu paru-paru? Ada yang tahu? Paru-paru adalah? Paru-paru semua tahu. Paru-paru ya ada. Ya jelas itu pusatnya deh ya. Ibaratnya pusatnya tempat pertukaran apa? Oksigen, paru-parunya. Putaran oksigen dari Iya. Paru-paru terletak dalam rongga dada. Paru-paru ada dua buah yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru diselimuti oleh selaput paru-paru atau pleura. Ini adalah bagian dari paru-paru yaitu terletak di dalam rongga dada. Paru-paru ada dua buah yaitu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru diselimuti oleh selaput paru-paru namanya pleura. Ingat, kalau ada pertanyaan apa itu pleura, yaitu selaput paru. Pulangnya dari apa ya? Nah, tadi kita sudah belajar mulai dari apa tadi? Rongga hidung. Terus apa lagi? Faring, apa lagi? Laring, trakea, bronkus dan bronkiolus dan paru-paru. Sebelum kita review lagi. Apa itu rongga hidung? Di dalamnya ada apa? Bulu Fungsinya untuk apa? menyaring debu-debu. Nah, ya. Kedua ada namanya faring dulu, laring ya. Laring itu apa? Persin antara biasanya kalau kita gitu ya, karena tersumbat udara di situ antara ada. Saya itu ada faring, apa itu faring? Bagian suara. Iya, pita suara, pintar. Ya, pita suara ya, yaitu ada di sini ya. Ya, terus lagi ada trakea. Trakea apa sih? Trakea adalah pipa menghubungkan. Pintar. Apa itu bronkus? Percabangan Dari trakea. Terus kalau bronkiolus kembarannya apa bedanya? Lapisannya lebih aja lebih halus. dindingnya lebih Tipis. Ya. Sekarang apa saja adik-adik? Makanya nggak salah hari ini kita kalau kemana-mana pakai masker. Karena apa? Karena selain ada corona, saya pernah tahu dari teman saya namanya Mas Imin, yaitu beliau pakai biologi. Ternyata antara orang yang kemana-mana pakai masker sama nggak pakai masker itu beda betul. Iya. Beda. Jadi kalau kemana-mana, jadi kalau dilihat dari tes darahnya atau mungkin tes dari dalam apa maaf ya, kalau kita swab ya, pernah saya sampai kayak swab itu soalnya itu beda banget. Sakit banget loh itu ya, sakit banget itu harganya lebih dari 1 juta ya kalau kita swab itu jadi tes yang seperti selang, di dalam itu ada kawat dimasuk lagi, sampai sakit ke sini sampai ke paru-paru. Luar biasa sakitnya. Saya pernah tanya sama orang yang kena COVID-19 ya, ternyata sakitnya luar biasa. Tapi dia sudah sembuh, alhamdulillah. Ya, itu ya. Jadi ternyata katanya Mas Imin, teman saya seorang pakar biologi itu mengatakan orang yang pernah pakai masker sama nggak itu beda betul. Jadi perbedaannya nggak makanya kemana-mana pakai masker. Dan mohon maaf, sebenarnya ini adalah masker yang tidak boleh. Nggak usah pakai 2 3 kan kalau pakai ini. Ini bapak kode. Ya. Ya sekarang kita bahas tentang ini masih tadi ya. Gangguan penyakit dalam sistem pernapasan manusia. Ada gangguan penyakit dinding alveolus, ada gangguan penyakit saluran pernapasan, ada gangguan penyakit sistem transportasi udara. Ingat, kita ada asma, ada lagi Asma di bagian dalam. flu, apa lagi? Intinya, iya berarti ya. Intinya gangguan penyakit pada pernapasan ada 3. Simpulannya ada 3. Penyakit gangguan dinding alveolus, gangguan penyakit saluran pernapasan, ada gangguan penyakit sistem transportasi udara. 3. Tapi macamnya banyak. Tapi ini kesimpulannya ada 3 ya. Kita pelajari satu persatu. Pertama, ya. Pertama, penyakit dinding alveolus. Apa itu, Pak?
Ada namanya pneumonia atau pneumonia. Jadi ingat, tadi ingat ya. Jadi kalau kita lihat tadi, ya kesimpulannya itu ya, kan ada 3 ini. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya manusia itu kalau punya gangguan pernapasan cuma 3 ini. Gangguan penyakit pada alveolusnya, ya, gangguan penyakit pada salurannya, dan ada gangguan penyakit pada sistem transportasinya. Saya mau tanya. Iya, alveolus, bagian alveolus, jenis alveolusnya, bagian saluran pernapasannya, bagian sistem transportasi udaranya. Iya. Dan ini semua dari setiap 3 ini itu ada banyak sekali macam-macam penyakitnya sampai banyak-banyak. Maka kita pelajari selanjutnya ya. Pertama, gangguan penyakit dinding alveolus itu apa saja, Pak? Pneumonia atau pneumonia. Apa itu? Suatu infeksi bakteri namanya bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan peradangan pada dinding alveolus. Itu pertama. Jadi kalau ada pertanyaan ya dari sekolah atau pada saat ulangan, apa itu pneumonia atau pneumonia adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan radang. Radang ya, kena radang ya. Sering banget ya radang ya. Selanjutnya, apa lagi? Ada tuberkulosis TBC ini menular. Hati-hati. Ya, ya. Makanya nanti slide ini mungkin kalau misalkan kalian mau minta tak sebarkan ke Mahes, bisa kamu kasihkan ke Axel. Ya, Axel punya ya nomor saya ya. Yaitu merupakan penyakit yang disebabkan oleh baksil yang mengakibatkan bintil-bintil pada dinding alveolus ini juga menular. Hati-hati, makanya kita sangat betul dianjurkan untuk melindungi paru-paru kita. Nah, seperti ini juga perlu periksa atau minum imun tubuh. Ini mana seperti penyakit seperti vitamin C ya. Dan jangan jangan kena dingin-dingin, maksudnya itu harus jaketan, pakai jaket seperti itu. Ibu, ayahku aja sampai hidungnya panas. Ketiga, itu ada masuknya air alveolus, ini juga merupakan penyakit. Oh, ini masuk hidung. Iya. Aku pernah sampai muntah. Selanjutnya, penyakit saluran pernapasan. Ayo, jadi ini dulu nak ya, ini dulu ya. Apa saja yang merupakan penyakit saluran pernapasan? Ya. Flu. Yang pertama, penyempitan saluran pernapasan akibat asma, bronkitis. Ya. Jadi asma itu sama dengan bronkitis. Berarti kalau ada pertanyaan Mas, apa itu asma atau bronkitis? Itu adalah penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua, apa itu? Sinusitis, yaitu radang pada rongga hidung bagian atas. Saya mau tanya, pernahkah kalian pilek tapi enggak ada pilek, maksudnya tidak ada daerahnya, tapi kalian tidak bisa mencium air? Itu. Pernah? Aku sering kalau malam itu mau tidur. Ya. Jadi kalau saya baca dari artikel itu juga indikasi dari COVID-19 juga. Ciri-cirinya adalah pileknya itu enggak lebar, di sini juga bindeng. Kalau kena dingin itu kayak gimana ya? Di sini kayak dingin banget, kayak ngilu dan tidak bisa mencium aroma. Itu pernah dialami oleh Pak Wahyu selama 5 hari. Langsung Pak Wahyu konsultasi pada dokter dan alhamdulillah ternyata nggak sampai COVID ya, tapi disuruh untuk minum vitamin C. Ya, VC itu pokoknya vitamin C itu harus dikonsumsi dan minum madu asli luar biasa. Aku setiap hari minum madu sama vitamin. Ya. Aku setiap pagi malas minum madu. Nah biasanya sinusitis ini itu gangguannya selain ada pada di bagian atas di sini, itu kita nggak bisa mencium bau aroma. Itu sinus. Ini juga bahaya. Ini biasanya kalau sampai 8 minggu itu membahayakan.
Makanya jangan sampai kalau kita sinus di sini itu kalau ya, jadi kalau misalkan 2 minggu itu masih ingat, tapi kalau sudah 8 minggu itu bahaya. Paham ya? Jadi penyakit saluran pernapasan ada penyempitan saluran pernapasan yaitu namanya asma atau bronkitis. Yang kedua, sinusitis yaitu adalah radang pada rongga hidung bagian atas radang. Yang ketiga, rinitis adalah gangguan radang pada hidung. Di sini kayak apa? Selanjutnya ada penyakit sistem transportasi udara. Namanya transportasi udara itu berarti beredarnya udara. Transportasinya, iya jalannya udara itu. Kita kok telepon sih? Lo ini pertama. Ya, apa itu? Kontaminasi gas CO atau karbon dioksida. Ini namanya kontaminasi. Nah ini bahaya juga. Kalau sampai kehilangan gas oksigen, kehilangan atau hampa karena kebanyakan kontaminasi gas CO atau karbon dioksida ini juga mengganggu sistem transportasi udara pada pernapasan kita. Selanjutnya ada namanya kadar hemoglobin atau kontaminasi gas CO itu apa? CO ini namanya ya ini. CO itu artinya adalah karbon mono ini deh, karbon dioksida. Kalau CO2 karbon dioksida. Oh, pada ada cyanida. Jadi seperti apa yang mengandung garam atau racun, ya. Makanya kalau ada erupsi gunung Merapi itu kan mengandung garam juga. Itu kalau sampai mengenai hidung itu bahaya. Tapi itu tidak ada. Ya kita kalau ada erupsi gunung ya kita ungsi lah, jangan sampai menetap di situ juga. Kadar hemoglobin, apa hemoglobin kan? Hemoglobin itu adalah kurang darah merah pada darah sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen atau kurang darah alias anemia. Terutama perempuan, hati-hati ya, terutama perempuan itu dianjurkan untuk selalu rutin 1 minggu sekali minum penambah darah anemia. Karena apa? Karena untuk perempuan khususnya itu biasanya kan kalau udah balik itu supaya tidak anemia maka dianjurkan untuk seperti minum apa ya, penambah darah tapi yang untuk khusus perempuan. Asal nggak boleh asal. Nggak boleh. Karena ada ya, pernah itu di kulkas. Pak Wahyu kan punya ya dari hijau. Karena Pak Wahyu membawa itu penambah darah anemia itu bukan perempuan. Cuma kan ada adik cewek ya sama ibu. Lah ternyata nggak sengaja sama kakakku yang cowok minum. Loh, kenapa minum? Karena kurang darah itu kan untuk akhir untuk perempuan kan gitu ya. Langsung semua satu lima kakak ya itu gaib malah minum penambah darah anemia. Makanya itu ada sana namanya Sasa itu jangan salah. Siapa? Ini bukan Sasa. Siapa? Ini bukan Sasa. Siapa? Lila, iya. Mohon maaf adik, saya mohon maaf. Mau bertanya apa sudah tetap bulan? Belum pernah, Pak. Iya, makanya kalau sudah datang bulan jangan lupa yaitu minum penambah darah anemia supaya penambah darah khusus untuk perempuan supaya tidak anemia. Kalau udah anemia ini bahaya. Aku punya tahu dulu, Pak. Aksel ya. Oke, Aksel. Sekarang mekanisme pernapasan ingat ada 2. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Gak tahu. Mekanisme itu apa sih ya? Mekanisme itu berarti sistemnya pernapasan itu ada inspirasi, ada ekspirasi. Transportasinya tadi itu ada 2 macam, ada inspirasi, ada ekspirasi. Jangan bilang, Pak, inspirasi itu semangat, Pak. Kan konteksnya dalam IPA. Sangat. Pak Wahyu itu sangat menginspirasi loh. Pernapasan berarti konteksnya ya. Baik, kita pelajari. Ingat ya, mekanisme pernapasan ada 2, inspirasi dan ekspirasi. Kita pelajari satu persatu. Pernapasan di bagian dalam. Kenapa? Inspirasi sistem pernapasan di bagian dalam. Pintar, ekspirasi. Inspirasi
sistem pernapasan di bagian luar. Lah, bedanya itu ada in X, in dalam X itu. Nah, Kalau aku masih ingat, ini tidak. ya. Bagiannya. Sekarang saya mau nanya, menangkap dan menyaring ketika partikel udara yang masuk ketika bernafas merupakan fungsi. Betul atau enggak? Yang badai. Sip. Jawabannya. Nah kan nggak ada rumah yang beli. Beli kan? Terima kasih. Jangan. Jadi saya tanya